lihat ya kamu jahat sama saya dendam sekali sama papa saya. Kamu buat hidup saya hancur. Ya, saya menyalahkan semuanya. Saya ingat setiap kejadian di mana titik-titik di mana saya tuh sepi, sendiri, terancam, merasa nggak diperhatikan, rasa nggak disayang, sampai segala kejatuhan saya ya. Itu saya cuman ujungnya ngeliat ini karena perbuatan papa saya. Lu malah enak-enakan di sini nyayangin anak orang yang bukan anak lu. Sementara gua anak perempuan lu satu-satunya lu sia-siain. Jadi kayak Sahabat Cross Talk, bersama saya Grace Kusno dalam bincang-bincang Cross Talk mengetengahkan tentang kisah anak-anak Tuhan dengan latar belakang yang luar biasa, begitu keras, begitu banyak tantangan yang dihadapi, tapi Tuhan mengubah mereka menjadi sebagaimana Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pada saat ini saya ditemani oleh narasumber kita yang bernama Sandy Sujak. Selamat datang Sandy. halo Ibu Grace. Halo, apa kabar? Luar biasa, sahabat Cross Talk semuanya. Shalom. Thank you so much sudah mau bersedia datang ya Sandy. Iya. Sebenarnya ini Pastor Sandy ya. Karena di gerejanya di mana San? Gerejanya namanya apa? Kami saya dan suami melayani di Victory Church Indonesia. Victory Church Indonesia ya, di daerah selatan ya kalau nggak salah. Sebenarnya sih udah perbatasan, jadi masuk ke Tangsel juga ya. Oke. Ya. Kisah hidupnya luar biasa ya, sahabat Cross Talk ya. Jadi naik turun dan begitu banyak bervariasi yang sungguh kami merasa akan sangat menjadi sumber inspirasi bagi sahabat Cross Talk sekalian. Nah Sandy, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai. Boleh, nah, kisah dari kecil itu menurut saya adalah sebuah kisah yang tidak semua orang mengalami. Tantangannya begitu berat ya. Iya. Nah justru tantangan yang berat itu biasanya ada maksud Tuhan di balik itu semua. Bu, bisa ceritakan kurang lebih dari keluarga, apa latar belakangnya, dari masa kecilnya mungkin Sandy, silakan. Jadi saya lahir sebagai anak pertama. Jadi ya. Dari berapa saudara? 4 ya. 4. Jadi papa mama saya tergolong menikahnya itu usia muda ya, 22 tahun udah menikah ya. Oh gitu. Dan kondisinya beliau orang tua dalam kondisi yang benar-benar sebenarnya kalau dievaluasi ya setelah semua terjadi itu memang secara kondisi pranikah itu juga belum siap juga sebenarnya, kematangan dan kedewasaan, iman ya. Apalagi kan mama saya kan dari latar belakang seberang, terus kenal Tuhan gitu ya. Papa saya dalam dunia tanda kutip gereja pelayanan tuh bahkan udah sampai jadi ketua majelis, berkhotbah gitu ya. Jadi tidak seimbang ya, kalau bahasa kita membangun hubungan kan harus seiman, bukan hanya seiman kan, sepadan dan sevisi ya. Jadi papa waktu itu umur 22 sudah jadi majelis gereja? Udah pelayanan terlibat aktif ya? Ya di dalam pelayanan dari guru sekolah minggu, remaja seperti dari itu. Keluarga Kristen juga mungkin dari orang tua yang hamba Tuhan atau tidak? Tidak. Oh tidak. Tapi papa memang jiwanya tuh sungguh-sungguh lah dalam Tuhan. Sebenarnya awalnya ada kesungguhan itulah dalam Tuhan. Lalu mengenal mama yang belum di dalam Tuhan. Betul. Lalu gimana stepnya? Mereka akhirnya mama ikut papa gitu? Ya, mama mengikut papa. Tapi tentunya bukan karena faktor menikah karena apa ya. Tapi memang mama mengalami sendiri kasih Tuhan dalam hidupnya sehingga mama mengikut Tuhan. Oh, gitu. Malah mama kemudian bersungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Oke. Nah, kelihatannya kan ideal tuh Sen. Kelihatannya ideal nih papa mama udah nih ya. Iya, ideal. Papa cinta Tuhan, mama ikut Tuhan sungguh-sungguh. Lalu kenapa Sandy mengalami masa kecil yang naik turun? Jadi tengah perjalanan hidup mereka ternyata
kalau dibilang ideal itu kan hanya secara dari luar dilihat, oh mama udah sungguh-sungguh, papa udah sungguh-sungguh, tapi ternyata dalam bobotnya itu diuji kan Kak. Kita kalau mau lihat orang itu sungguh-sungguh atau enggak kan nanti ada ujiannya. Saat ujian datang ya. Iya, kalau dari luar sekilas ya pasti kita bisa gampang melihat orang dan mengatakan dia sungguh-sungguh, dia udah maju dalam iman. Tapi pada waktu diuji bagaimana? Jadi pada waktu menjalani proses pernikahan itu, di usia pernikahan yang keempat ya, mereka akhirnya mengalami goncangan. Khususnya yang mengalami itu papa saya. Waktu itu Sandy udah lahir? Itu posisinya kalau nggak salah tuh saya udah umur sekitar 4 tahun, 5 tahun ya. Jadi waktu itu mama saya kalau nggak salah usianya baru 27 deh. Di kejadian itu ya. Di kejadian itu umurnya 27. Ya mungkin mama yang 22, papa yang 24 kalau nggak salah seperti itu ya. Beda 2 tahun kan. Jadi menikah langsung hamil Sandy dong? Enggak. Jadi justru saya waktu dikandung ibu saya udah 3 bulan sebelum menikah. Gitu. Jadi mama saya mengandung ya kalau istilahnya married by accident juga ya. Ya, jadi saya sudah ada dulu 3 bulan. Dan by the way kesananya itu ternyata juga dalam kandungan pun mama saya pernah gitu berniat mau menggugurkan saya dan sudah minta obat ke dokter dan berkali-kali minum obat, bahkan jamu-jamuan, tapi ya puji Tuhan ya akhirnya saya lahir selamat. Inilah kondisi anak yang mau sehat gitu iya, kan. Betul. Ya, tapi kan secara psikologinya kan dan secara kondisi rohani juga pasti kan mengalami pasti persoalan. Terpengaruh ya, Sen ya. Bagi anak yang mau digugurkan. Ya, pastinya dalam kandungan tuh sudah bergumul, sudah berjuang bagaimana nih gue mau dibunuh kan pasti kan jiwa rasa saya ketertolakan juga ya. Bener, khususnya bagian area penolakan itu. Oke, Sen. Dan waktu papa mama tergoncang, saya kan masih umur 45 tahun ya. Tapi walaupun masih anak-anak nggak tahu ya, saya tuh dari kecil tuh memiliki kepekaan gitu antara ini benar atau enggak, terus bermasalah atau enggak. Jadi jiwa saya tuh kayak peka dengan hal-hal yang konteksnya itu konflik-konflik ya. Oh ya. Jadi dari kecil pemberontak tuh, gimana? Berontak nggak dari kecil? Dari kecil tuh kayak melihat sebuah apa ya, ketidaknyamanan pastinya ya dalam pertengkaran mereka ya. Oh, sering Karena bertengkar. Kan awalnya sering bertengkar. Papa pernah keluar dari jendela, cakar-cakaran, pukul gitu ya. Ya, artinya itu saya lihat dan tahu saya yang saya ingat tuh papa tuh sering pulang malam, pulang pagi, sampai sama sekali tuh nggak pernah pulang. Gitu, dan saya pernah waktu itu di situasi itu melihat mama kan memang papa bekerja ya, karir mereka tuh bagus di perusahaan minyak ya. Dua-duanya bekerja. Dua-dua perusahaan minyak, udah waktu itu proses juga secara keuangan baik ya. Yang saya ingat sih masa kecil saya selalu tercukupi dan mapan lah gitu ya. Dan akhirnya saya pernah waktu mama lagi kerja, papa ke rumah sama perempuan gitu. Wah, Saya bilang, wah ini tapi saya sebagai anak kecil juga udah tahu ya nih pasti ada macam-macam nih, ada apa-apa nih orang tua saya. Waktu itu Sandy sendiri atau udah punya adik? Saya ada Mervin. Saya kan sama Mervin nomor 2 beda 2 tahun ya. Mervin masih bayi ya. Yang saya ingat juga Mervin waktu bayi itu punya banyak masalah trouble di kesehatan ya, usus kebalik lah, baru 3 hari udah operasi besar dan sebagainya. Ya jadi artinya sebenarnya banyak ujian yang di luar masalah konflik pernikahan aja ya. Kayak adik saya kan sudah mengalami kondisi yang operasi besar gitu pada waktu bayi ya. Cuman yang saya ingat ya itu tadi artinya ini ada masalah dan papa saya ada pihak ketiga. Saya udah nangkep tuh walaupun saya masih kecil. Dan setelah itu akhirnya papa saya memang tidak pernah pulang sama sekali gitu. Cuman saya waktu itu selalu ingat ya kalau saya tanya papa kemana, mama selalu bilang papa kerja keluar kota dan sebagainya bla bla bla. Pokoknya alasannya selalu kerja dan kerja. Ya sampai bertumbuhnya waktu. Nah ini terjadi satu cara mendidik anak yang akhirnya nggak fokus kan, orang tua kan yang satu nggak ada di rumah. Ya. Mama juga masih bekerja. Satu titik yang saya ingat, mama keluar dari pekerjaan, sekolah Alkitab, terus pelayanan. Waktu sambil bekerja pun akhirnya mama tuh kayak mencurahkan jiwa dan raganya ke pelayanan gitu. Jadi yang saya ingat pada waktu masih full bekerja, saya suka dititipkan ke opa oma dari pihak papa, adik saya Mervin ke opa oma dari pihak mama, kakek nenek. Nah, waktu seingat saya, selama oma saya tuh masih hidup ya, waktu itu saya tuh bahagia banget, happy banget. Karena oma ini penyayang ya. Sandy merasa lebih happy tinggal dengan oma. Iya, oma itu seorang oma yang merawat cucunya gitu ya. Benar-benar
Dari pergi ke sekolah diantar, dijemput, ditungguin. Ada opa waktu itu? Ada, opa ada. Cuman oma ini tipe yang perhatian, suka cerita firman Tuhan, membelai, peluk. Wah, nyediain makan, minum, sampai dessert semua. Saya ingat masa kecil saya coklat tuh dibikinin oma pun, podeng lah semuanya, es gitu ya, terjamin. Nah, satu titik saya ingat oma saya di tengah malam lagi cerita, terus muntah darah dan oma saya meninggal. Itu umur berapa, Sandy? Itu umur kalau berapa? nggak salah 5 ke 6 deh. Oh, jadi kejadiannya sangat pendek ya? Jadi umur 4 tahun melihat papa selingkuh? Bener, terus merasakan keindahan dengan kasih dan perhatian oma. Hanya setahunan? Tapi itu cuma kayak sekilas aja gitu dan hilang gitu. Nah, jadi titik saya merasakan kehilangan ya, bener-bener yang namanya sosok yang bisa men-take care saya itu waktu oma nggak ada itu. Saya kayak mulai merasa sendiri dan di situ titik awal saya hancur gitu ya, kayak kehilangan pegangan. Dan Sandy dikembalikan ke mama lagi? Iya, dan saya hidup bersama pembantu. Dan Mervin juga? Antara pembantu suster, ya seperti itu. Dan pada waktu SD itu saya setelah oma meninggal, saya akhirnya banyak dititipin ke rumah kakek nenek saya. Yang bersama Mervin waktu itu dititip? Iya, betul. Mama kayaknya masih aktif juga bekerja, kalau saya seingat saya ya. Dan waktu itu kejadianlah terjadi dalam hidup saya, pelecehan seksual. Itu pada waktu tinggal di kakek nenek? Iya, waktu dititipkan. Sebenarnya kami tidak nginep ya, kalau saya dijemput sore pulang gitu. Cuman memang kan kalau di rumah kakek nenek kan besar ya. Jadi, dan pada waktu itu ada 3 pembantu pria yang bekerja. Gitu. Dan ada gudang besar juga di belakang gitu, yang dimana ya ada penyimpanan barang. Dan waktu itu kondisinya saya ingat pada waktu saya dilecehkan, dia ngomong begini sama saya, ya saya belum haid memang yang saya ingat. Kenapa? Karena nanti kalau sudah haid katanya bisa hamil lah segala macem. Ya akhirnya dari ketakutan, tapi akhirnya jadi mau, dan hampir kurang lebih 2 bulan, 3 bulan lah ya, hampir lama juga loh diperlakukan secara rutin. Nah itu yang umur 6 tahunan gitu, San? Bukan, maksudnya 5 SD, kelas 5 SD. Oh ini 5 SD ya? 11 ya, 11 tahun. 11 tahun, udah remaja berarti? Sudah remaja. Dan itu pekerjanya itu orang dewasa biasa? Kayaknya dia belum terlalu tua. Jadi 3 itu melecehkan, tapi yang 1 yang sampai meniduri ya, yang lain cuman sebatas pegang dan sebagainya gitu. Iya. Jadi kalau berarti pedofilia termasuk ke kategorinya? Ada yang kategorinya memang dia sudah berumur ya, tapi ada yang 1 memang masih levelnya ya anak-anak muda gitu ya. Baik. Gitu. Waduh. Terus gimana, Sen? Nah akhirnya, ya itulah saya tuh sejak kejadian itu di dalam diri tuh ada perasaan jijik ya, membenci diri ya dan menolak diri. Ya kayak istilah kalau lagu dunia kan layu sebelum berkembang. Saya udah kehilangan sesuatu yang sebenarnya memang yang harusnya saya jaga kan. Dan pada waktu itu, oh ya udah ini nasib gue, karena juga gue nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngurus, ya gue harus take care semuanya sendiri sampai ya akhirnya saya ngalamin seperti itu. Dan yang saya ingat dari sejak kejadian itu saya tuh mulai punya, oh ya saya ingat di kelas 3 SD ya, orang yang saya hormatin lah, saya nggak usah sebut siapa ya, itu pernah ngomong begini sama saya, kamu tuh masa depan kamu tuh udah hancur loh, dia bilang begitu. Kenapa? Karena kamu tuh udah dari keluarga aib. Nah, dia taunya karena papa udah meninggalkan mama. Jadi kalau nanti kamu besar nggak ada laki-laki mau sama kamu, katanya gitu. Ya kalaupun laki-laki itu mau sama kamu, mana ada orang tua yang mau punya mantu seperti kamu, katanya gitu. Itu sering banget tuh diomongin gitu ya. Oh, ya udah saya punya kesimpulan hidup waktu kelas dari 3 SD kalau nggak salah tuh ya, saya udah punya pikiran keluarga saya hancur sama dengan hidup saya hancur. Ya, itu udah masuk nilai-nilai itu sudah meresap. Jadi waktu saya mempercayai itu bener loh. Kayaknya semua yang hancur tuh kayak memeluk saya tuh bener satu persatu datang. Entah kesialan lah, nanti yang kayak tadi pelecehan lah, lalu yang saya kenal cowok lah pada waktu saya kelas 6 SD, ujung-ujungnya juga cuman untuk pemuasan hal-hal juga. Iya, pemuasan hawa nafsu. Dan jatuh terus itu puluhan kali, saya udah nggak hitung ya dari startnya itu di 6 SD. Jadi ya saya juga kayak dengan secara otomatis gitu menyerahkan diri saya untuk melakukan semua yang bersifat kehancuran. Dan gitu. pada waktu itu Mama nggak tahu semua yang Sandy lakukan? Mama orangnya itu asik sendiri ya tipenya ya. Dan mama itu kan tipe anak yang tunggal tuh 10 tahun ya. Jadi nggak pernah berbagi hidup dengan saudara-saudara. Dia dibesarkan juga dengan kondisi mapan, walaupun orang tuanya mendidik dengan keras juga karena kan mantan TNI juga ya.
Jadi disiplin, mandiri. Nah, mama bukan tipe ibu yang bisa ngobrol, sharing dulu ya. Jadi nggak pernah meluk. Saya tuh ingat masa kecil saya kepengen dimandiin mama, dikeramasin kayak teman saya lihat kalau main ke rumah temen kan mamanya suka take care gitu ya. Kalau mama saya enggak. Jadi dia tidak menyentuh anak gitu. Jadi papa udah nggak pernah pulang, mama tidak menyentuh, nggak pernah ada kesan sosok ibu yang peduli. Ya kalau soal beli-beli, oke ya, beli baju, beli apa, gitu. Cuman dia bukan yang penyayang ya, bukan apa ya. Karena mungkin di rumahnya pun tidak mama juga tidak diperbuat demikian. Betul, oleh orang tuanya. Iya. Oke, Sen. Nah terus itu jadi dari kamu TK kurang lebih umur 4 gitu sampai kamu di SMP yang sekarang saya diceritakan, papa belum pernah pulang? Belum. Oke. Jadi itu berlanjut ya. Jadi dari mulai SD tuh saya jadi kalau stres tuh udah. Nah, saya waktu TK tuh juga pernah ngalamin situasional kayak saya tuh sering kejang. Ya kan? Kejangnya itu mungkin ada pertimbangan lain, dipikir saya tuh ayan. Jadi di bawah tuh saya sempat tuh masa SD kelas 1 atau TKB ya, saya nggak tahu lah. Ke rumah sakit Cipto itu penuh mainan gitu ya. Saya ingat dokternya itu ngomong, oh anak ibu nih stres, tekanan batin gitu. Pernah tuh masuk juga dalam pikiran saya. Nah kejang-kejangnya itu dipikir ayan, ternyata enggak gitu. Karena tekanan mental. Enggak, karena dibilang katanya anak ini udah masturbasi, berfantasi seksual, menikmatin kesenangan diri sendiri. Oh itu bisa dites itu, Sen? Nah itu diceknya itu ke arahnya tuh kita kejang-kejang gitu kayak orang menikmatin kepuasan diri sendiri. Oke. Saya sih seingat saya nggak ada malunya ya di depan orang sampai suka diledek, ngapain sih lu Sen kejang-kejang gitu. Ya itu dari kecil sudah punya keanehan seperti itu. Oke. Sen. Mungkin ya itu karena tadi faktor anak yang dikandung di luar pernikahan ya. Jadi tapi saya sendiri juga tidak merasa juga 100% berhayal atau berimajinasi seksual, namanya juga anak kecil, tapi memang sudah merasakan hal-hal yang mungkin dinilai itu arahnya ke sana gitu ya. Waduh, berarti kita dapat menyimpulkan ya, sahabat Crosstalk, bahwa kehamilan di luar nikah itu dampaknya sangat-sangat berbahaya bagi anak yang dikandung. Jadi kita perlu berhati-hati. Apalagi dengan mau digugurkan, sudah ada rencana untuk digugurkan. Jadi luar biasa multiple effect-nya ya terhadap anak tersebut. Ya, lalu juga seingat saya juga waktu saya bertumbuh di SD itu, opa saya punya teman dari Belanda datang. Itu di kamar tuh banyak buku-buku stensil gitu ya, lalu video-video blue film gitu. Jadi saya tuh dari kecil bacaannya tuh stensil. Wow. Ya di situ tambah lagi ya, fantasi saya tuh pokoknya dari pagi ke malam cabul terus dari kecil tuh, dari SD udah begitu. Ampun Sandy. Dan memang pada waktu saya sudah jatuh ya ke masalah hubungan pria wanita, saya cenderung bisa melakukan itu secara sendiri, itu benar seperti masturbasi begitu. Itu dari SD udah seperti itu. Pikiran juga semua udah cabul ya. Kalau lihat laki-laki tuh udah bisa kayak nggak pakai baju aja, udah bisa menerawang sendiri seperti itu. Udah sampai seperti itu sih kondisinya. Ya jadi ya memang ya sejak kita meyakini ya, saya meyakini bahwa saya udah nggak punya masa depan, saya hancur, itu yang tadi saya bilang, semua kehancuran dengan berbagai arah tuh ya datang gitu mendekat. Termasuk jadi ada seseorang yang berkata-kata sesuatu yang sangat negatif dan menjadi iman dalam diri Sandy, iman dalam arti negatif juga ya. Itu malah berkuasa atas kehidupan Sandy sesudahnya, begitu kan? Mengikat dan sebagainya. Karena Sandy menerima itu sebagai kebenaran pada waktu itu. Apa yang kita anggap kebenaran itu kan yang akan terjadi ya. Karena saya melihat saya hancur benar. Selain dari masa lalunya yang memang sudah seperti itu. Oke, terus selain daripada itu, tunggu, selama itu papa nggak pernah telepon, nggak pernah nanya keadaan? Hubungan keadaan dari telepon, kadang nganter supir datang, nganter ya oleh-oleh lah atau makanan atau apa tetap. Cuman untuk pertemuan tidak ya. Oke. Itu sampai umur berapa hal tersebut? Sandy sempat hamil di luar nikah, maksudnya dalam hubungan bebas itu saya dengar sih dari IG-nya Sandy. Jadi pernah hamil itu, juga dan itu berproses ya. Jadi selama SD kan jatuh tuh, lari ke rokok, obat, minuman, clubbing, free sex dari SD. Ganti dari lulus SD sampai SMP full, saya jatuh bangun, SMA, disitulah banyak ketemu yang laki-laki aneh lah ya di dunia malam dan sebagainya gitu. Sampai pada waktu satu titik
saya berkenalan dengan seorang pria. Pada waktu saya kelas 2 SMA kalau nggak salah ya. Itu kayaknya posisinya tuh momennya di kondisi papa saya tuh lagi sementara baru menuju mau pulang gitu loh. Setelah kurang lebih hampir berproses tuh kan ada sekitar yang pertama 10 tahunan udah pulang pergi lagi. Jadi terus balik itu total kayaknya 13-an tahun, 14-an tahun deh ya. Karena saya ingat tuh waktu itu tahun 89 saya masih kelas 2 SMA deh kalau nggak salah ya. Itu kondisinya papa bermasalah keuangan. Di kondisi papa bermasalah keuangan itu, saya kenal seorang pria 13 tahun lebih tua dan kami berpacaran. Nah setelah berpacaran baru dia bilang dia sudah punya istri. Nah ini kejadian di mana nyambung lagi Kak Grace ya, di mana saya dulu kan pada waktu saya akhirnya tahu papa saya akhirnya punya perempuan lain tuh bukan karena mama saya ngomong, karena saya besar. Jadi saya tahu sendiri. Dan satu hari pada waktu saya SMP, itu saya kurang lebih kelas 2 atau kelas 3, papa tuh pernah jemput ke sekolah, bawa saya ke rumah dia yang sama perempuan itu. Disitulah baru terbongkar, saya tahu perempuan itu seorang janda dan punya 2 anak wanita. Ya, di mana papa saya, dia manggil papa saya juga papa. Saya tuh tahu ya, saya pernah dulu ingat papa kan pernah pergi dengan perempuan. Tapi kan mama saya selalu bilang papa keluar kota. Jadi antara masih berharap papa tidak melakukan itu, terus saya melihat realitanya ternyata papa saya memang sudah tinggal dengan perempuan lain dan punya 2 orang anak. Saya tuh kayak kaget 2 orang gitu. anak itu anaknya papa atau anak dari janda itu? 2 orang anak dari janda itu. Oke. Ya, jadi di situ tuh saya kayak kaget, shock gitu ya, melihat mereka mesra, mereka ya namanya juga pasti seorang anak. Gua aja susah ketemu bokap gue, lu kok enak gitu ya. Sampai saya ingat pada saat makan malam saya udah nahan nangis. Nah tapi saya tetap berharap hari itu papa tuh akan tidur sama saya gitu ya. Namanya kita kan udah lama gak ketemu. Malah saya tidur sama anak 2 itu. Saya di tengah, yang tua di kanan, yang nomor 2 di kiri gitu ya. Saya dalam hati ngomong, lihat ya kamu jahat sama saya. Saya dendam sekali sama papa saya. Kamu buat hidup saya hancur. Ya, saya menyalahkan semuanya. Saya ingat setiap kejadian di mana titik-titik di mana saya tuh sepi, sendiri, terancam, merasa nggak diperhatikan, rasa nggak disayang, sampai segala kejatuhan saya ya. Itu saya cuman ujungnya ngeliat ini karena perbuatan papa saya. Lu malah enak-enakan di sini nyayangin anak orang yang bukan anak lu. Sementara gua anak perempuan lu satu-satunya lu sia-siain. Jadi kayak saya tuh bener-bener dendam, sampai saya tuh ngomong di batin saya, sampai mati gue nggak bisa ngampunin lu, saya bilang gitu. Dan saya benci sekali sama perempuan itu, walaupun di luar saya manis, tapi di dalam itu saya menggerutu, saya ngomong, dasar perempuan murahan, nggak tahu diri kamu, ngerebut suami orang, ngerebut papa saya, merusak kebahagiaan keluarga kami dan sebagainya. Saya marah sama perempuan itu, tapi di dalam batin saya. Nah itu 3 SMP kalau salah ya kejadian. Nah kelas 2 SMA saya jadi seperti perempuan itu, makanya hidup itu nggak boleh takabur ya. Kita benci perbuatannya, kita benci orangnya, akhirnya apa yang menjadi perbuatan yang kita benci dari orang itu akhirnya kita lakukan. Nah itu 2 SMA. Ya akhirnya saya jatuh cukup jauh ya, sampai kejadiannya saya hamil itu waktu masa saya masih SMA, yang pertama tuh pas mau menjelang ujian. Saya aborsi anak pertama, waktu itu udah 3 bulan ya, saya kaget juga. Tapi saya menolak bayi itu dan saya benci keadaannya juga, kan saya belum bisa menikah juga dengan dia ya kan. Jadi saya tidak mau, saya juga masih mau senang bebas lah, fun atau gimana ya. Pokoknya saya paksa harus gugurin. Itu dengan secara sadar saya yang berniat saya nggak mau anak ini gugur. Dan 2 tahun lagi terulang lagi. Dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Tapi dalam prosesnya sebenarnya banyak kejadian yang dimana saya pendarahan tuh udah sering ya. Karena saya tenggekin obat atau apa yang tidak resmi. Oke. Yang resmi itu kan 2. Yang dokter bener-bener ngerjain gitu ya. Yang lain-lain tuh kan terjadilah banyak hal dimana saya ya ikut-ikut teman yang lain lah. Cara-cara pencegahan atau udah jadi kita apakan ya, kita minuman keras atau apa gitu ya. Begitu dan telat menstruasi langsung ngapain gitu ya. Iya. Oke. Dan itu membuat saya kan juga jadi semakin hancur ya, semakin merasa udah nggak layak. Walaupun dalam proses waktu dari kecil pun nih ya, secara rohani sebenarnya mama saya mendidik keras untuk tetap ke gereja, untuk tetap ibadah. Jadi saya lewatin tuh proses ke sekolah minggu, ibadah remaja, pemuda, sampai nanti papa saya papa saya balik bangkrut, kita kehilangan rumah. Waktu itu saya marah sama mama saya. Tunggu sebentar. Jadi papa balik itu dalam kondisi bangkrut. Ya. Baru dia kembali kepada mama dan anak-anak. Dalam saat itu dia sudah bertobat atau belum? Atau cuman karena udah nggak punya uang lagi? Itu posisinya juga saya meragukan pertobatan dia. Karena kan begitu bangkrut, balik ke rumah,
itu rumah yang atas nama mama yang kita punya satu-satunya juga jadi disita bank. Jadi papa tuh udah ngabisin banyak duit ya. Uang-uang dan aset kayak warisan yang mama terima juga mama kasih semua ke papa. Jadi mama tuh kalau sama papa tuh all out deh pokoknya. Di situ tambah buat saya juga marah sama mama, benci sama mama. Jadi gara-gara mama juga nggak bisa tegas, akhirnya kita jadi miskin mendadak dan kayak gembel begitu, nggak punya rumah. Gitu kan, rumah kami besar 300 meter dengan posisi di real estate, harus dilepas gitu. Kayak satu-satunya yang tinggal aset kami ya harus dilepas. Itu yang buat saya makin marah sama mama. Saya bilang mama perempuan bodoh. Yang mau aja dimanfaatin papa. Kalau mama cerai kan itu atas nama mama, istilahnya hartanya udah harta mama kalau mama cerai. Tapi mama saya bilang, Sandy, papa kamu itu suami mama, hutang papa kamu tuh hutang mama. Wah itu yang buat saya tuh kaget gitu. Sampai ada ya seorang wanita yang udah disakiti, dijolimi, masih mau bilang begitu, utang papa utang mama. Wah dia lebih rela kehilangan aset harta bendanya daripada kehilangan nyawa suaminya. Ya mama saya selalu bilang, yang penting papa kembali sama Tuhan gitu ya. Kita satu keluarga sama-sama melayani Tuhan ya, malahan mama jadi lebih rohani ya, padahal belum pengikut Kristus waktu pertamanya. Iya, tapi dia memang dedikasi dan integritas cara dia melakukan ya kehidupannya ke Tuhan itu memang saya angkat topi sih, memang salut ya, respect saya gitu. Satu kali kami akan ajak mama juga ya Sandy untuk dalam acara udah banyak lupa dia Kak. Bukan faktor umur aja, kata dia gini, kayak Tuhan tuh membuat mama tuh lupa gitu setiap kejadian yang pahit-pahitnya. Jadi tuh mama nggak ada ingat yang pahit gitu. Jadi gitu ya, iya ya bener ya mama pernah. Jadi mesti dipancing baru inget. Dia kayak udah blank. Kayak udah, jadi kalau dia story di IG tuh kita yang nanya. Karena kita anak-anak yang inget semuanya, mama bisa akhirnya mengingat lagi. Oke. Gitu. Kalau gitu nanti kita diskusi lagi, Sen. Baik. Kalau pendeta tuh dulu biasanya kalau udah khotbah ngomongin kasih, dalam hati saya tuh nyolot gitu ya. Kasih lu. Apa ngomong doang lu kasih. Saya kepait sama pendeta manapun saya tuh selalu bersifat menentang gitu loh. Kalau dengar khotbah tuh menentang gitu. Tapi hari itu kok khotbah persis banget kejadiannya nih. Gue butuh kasih, gue mencari kasih. Saya hancur tuh Kak. Tapi saya kan jaim orangnya. Waduh jangan sampai gue nangis nih. Saya udah tahan walaupun kayak apa. Walaupun hati saya udah hancur tuh saya tahan. Jadi waktu dalam kehancuran mama saya selalu ngomong, Papa pasti pulang. Kita akan sama-sama sekeluarga, mama bilang gitu, melayani Tuhan. Bagaikan pucuk perindukan bulan. Gak mungkin papa pulang. Saya udah tahu kok papa tuh kayak gimana keadaannya. Saya malah melemahkan iman mama saya. Enggak, mama saya bilang, mama percaya papa pasti pulang. Kita sama-sama melayani Tuhan. Sandy Mervin Rekeski jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Amit-amit jebong baik gue jadi pendeta. Gue ngomong gitu ya. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.